Dan pemirsa, kita akan kembali ke gedung Mahkamah Konstitusi untuk mengikuti bagaimana perkembangan terkini yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Sudah ada rekan saya, Arlista Hadi di sana dengan satu orang narasumber. Arlista, bagaimana situasi saat ini dan fakta-fakta menarik apa saja yang muncul selama persidangan tadi? Baik, selamat siang. Untuk hal-hal yang menarik di dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi ini banyak yang menarik. Nah, salah satu yang menarik saya ini ada di sebelah saya, yaitu Pak Bambang Wijoyanto selaku tim pemohon dari 01. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak. Pak, ini yang menarik di dalam persidangan ini tadi sempat dilerai begitu ya dari Pak Saldi Isra mengenai adanya bisa dikatakan ejekan ataupun perselisihan kecil antara Pak BW dengan Pak Hotman. Ini bisa diceritakan awal muasalnya ini bagaimana nih Pak, bisa sampai ada ejek-mengejek seperti itu? Enggak. Sebenarnya dalam pandangan saya Hotman nih seperti perilakunya genit kan, dan untuk mewujudkan kegenitannya kan dia harus bikin gimmick-gimmick gitu kan. Salah satu gimmicknya dia mengganggu proses. Oke. Jadi kalau lagi kami bertanya, kami ini terus dia bilang ngeyel. Padahal sih ini soal kemampuan memahami masalah. Karena kalau yang saya potret Sobat Hotman ini ya sudah dari awal sampai akhir tuh isunya cuman rekapitulasi manual. Itu aja argumennya. Dan jadi saya mengatakan bahwa Majelis Hakim ini harusnya ditegur, orang seperti ini ditegur karena tidak pantas dan bisa melanggar atau mengingkari kehormatan dan marwah dari MK. Jadi sebenarnya memang dia bukan lawyer di MK kan, ya. Sebabnya cara dia untuk menarik perhatian ya dengan cara yang genit dan buat gimmick-gimmick aja. Bagi saya sih agak lucu aja dan kasihan sebenarnya. Kalau makanya coba perhatikan deh, maaf, kalau dia lagi bertanya itu Bang Oto, saya hormat sama Bang Oto, sama Bang Yusril, suka senyum-senyum aja gitu. Jadi saya bilang, lo anggota timnya yang ketawain dia, apalagi kita bilang. Jadi saya kalau Hotman mulai bertanya, saya sudah bisa tahu dan saya sudah bisa menebak itu pertanyaannya pasti itu saja, nggak berkembang. Nah, ya itu memang batas kemampuannya dari situ, kita mau ngapain lagi gitu. Tapi itu teman. Baik, tapi di balik itu semua ini mengenai pembahasan Sirekap. Kalau misalkan menurut Anda ini sebenarnya Sirekap ini kan seringkali menjadi tanda tanya adanya penggelembungan suara dari satu TPS, tapi juga ada juga pengurangan suara juga dari Sirekap ini. Kalau misalkan dari sudut pandang 01 ini untuk penggunaan Sirekap penghitungan suara pihak KPU ini sebenarnya efektif atau tidak sih Pak? Saya keluar dulu dari pertanyaan itu nanti baru masuk ya. Ahli dan saksi yang dihadirkan KPU itu hanya menyangkut Sirekap. Betul. Kalau saya memberi tafsir, maka KPU secara sengaja memang memastikan bahwa permohonan kami yang lainnya itu tidak masalah. Jadi kami punya 11 dalil. Dalil ke-11-nya itu baru ngomong soal IT, bukan hanya Sirekap. Ya. Jadi 10 dalil yang lain apa karena tidak bisa dikonter sehingga tidak memerlukan ahli atau saksi fakta. Ya. Jadi bagi kami ini kemenangan buat 01 karena 10 dalil lainnya itu tak bisa dibantah oleh KPU atau tak mau dibantah oleh KPU, dan itu mengkonfirmasi artinya dalil-dalil kami kuat. Saya mau kasih contoh dalil yang pertama. Dalil pertama itu kami mempersoalkan pengkhianatan terhadap konstitusi berkaitan dengan azas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu. Ya. Di situ kami ngomong soal kejujuran dan keadilan. Ya. Dalam jujur dan adil itu harusnya terkonfirmasi melalui berbagai programnya. Salah satunya adalah ketika ketua KPU dan beberapa anggota lainnya di dalam verifikasi faktual terhadap partai-partai, dan ada perintah dari KPU kepada teman-teman KPU di provinsi, itu sudah menandakan bahwa dia tidak punya kejujuran dan keadilan. Dari dalil pertama saja sudah tidak ada kejujuran. Dan itu tidak pernah berani ditolak. Apalagi kemudian ada surat-surat dari DKPP, putusan-putusan DKPP yang mengonfirmasi terjadinya pelanggaran etik. Nah, kalau pelanggaran etik terjadi, itu kan artinya pelanggaran hukum sudah terjadi. Ya. Nah, itu contohnya. Jadi bagi saya persidangan tadi menarik karena KPU dengan sengaja tidak menghadirkan ahli-ahli lain
yang mengcounter 10 dalil kami. Baik. Sementara jawaban mereka juga terbatas. Nah, itu yang menjadi menarik. Kalau dibandingkan dengan Bawaslu, Bawaslu punya ahli 1, Ya. tapi saksi faktualnya kemungkinan 7. Ya. Nah, kalau KPU ahlinya 1, Satu, saksi saksinya faktanya 2, tapi itu semuanya soal Sirekap. Ya. Itu kira-kira yang menarik untuk di. Terus yang kedua yang paling menarik juga, intensitas hakim untuk bertanya itu juga tadi mulai merata. Oke. Ada. Artinya apa kalau misalkan dari ada menurut Anda? 3 yang saya sebut kenapa merata. Ada hakim konstitusi yang mulia Ridwan Mansur, mantan kolega dulu sebelum menjadi hakim konstitusi Asrul Sani, selain Profesor Eni, itu menurut saya jadi menarik. Selain itu juga Profesor Daniel, ya, Dr. Daniel, itu juga menarik tuh. Nah, kalau dilihat apa yang bisa kita lihat dari situ? 1, mereka ingin sekali mengetahui lebih detail Tentang Sirekap ini. tentang Sirekap. Baik. Jadi kalau kemudian Sirekap didekonstruksi dan didelegitimasi oleh ahli 01 yang pertama, maka kemudian mereka mengatakan, oh, ini bagaimana disebut pepesan kosong? Itu sebabnya kan pernyataannya Hotman itu kan dipersoalkan. Ya. Dia bilang yang menentukan itu penting tidak penting itu hakim, bukan Betul. kamu gitu loh. Betul. Dan kalau dia bilang pepesan kosong itu ada konsekuensinya loh. Apa Konsekuensinya Pak? apa? Konsekuensinya. Itu program dikeluarkan dengan dana yang sangat besar. Ya. Kalau kemudian ada masalah di dalam program itu, maka kemudian kita dianggap bermain-main dengan program itu. Dan itu kalau di istilah hukum itu bisa terjadi total loss loh. Oh, total loss itu kan kerugian yang terjadi karena itu bisa menimbulkan dampak yang besar itu. Dampaknya apa paling parah, Pak? Dampaknya itu terjadi krisis legitimasi. Oke. Orang merasa pemilu ini nggak beres gara-gara Sirekapnya nggak beres. Oke. Itu akan mengerikan sekali itu. Apakah bisa jadi nanti dampaknya jadi warga sebenarnya tidak kembali percaya dengan KPU, apalagi dengan penghitungan? Itu, dan paling tidak untuk mengembalikan kepercayaan itu mahal sekali. Nah, saya mau masuk sedikit dengan agak teknis ya. Beberapa isu penting Ya. berkait dengan Sirekap itu adalah soal metadata dari C hasil dan C salinan. Ya. Nah, selama ini kami mengatakan C hasil dan C salinan itu tidak pernah ada. Dan itu memang betul tidak pernah ada, tapi disimpan di tempat lain yang disebut dengan di C image signature. Oke. Oke. Nah, itu berarti ada. Cuman kan kita belum pernah bisa periksa kan. Nah, cuman kemudian diajukan pertanyaan. Kalau yang di situ bisa diubah nggak? Bisa. Oke. Kalau metadata bisa diubah, dan itu kan berbahaya. Apalagi tidak data bisa terjadi manipulasi. Apalagi tidak ada sistem yang bisa mengkonstruksi kalau ini diubah, kita bisa lihat nggak yang diubah yang mana dan hasil perubahannya apa. Hasil pembetulannya sama hasil aslinya Kalau ya Pak tidak ya? ada, itu sama juga menghilangkan jejak. Oke. Dan itu mengerikan sekali. Itu sebabnya pertanyaan dasarnya itu C hasil yang direkap secara manual, apakah originalitasnya bisa dipertanggungjawabkan? Itu poinnya. Baik. Dan saya menduga hakim mau melacak ke situ. Itu terbukti dari pertanyaannya kemarin Hakim Arif, ya, Hakim Konstitusi yang mulia Profesor Arif, dan juga Profesor Asrul Sani itu juga mulai melacak ke situ. Misalnya begini, ada orang dari satu TPS di daerah 3T terluar, masing-masing yang tidak punya akses macam itu. Nah, Ya. dia di fotonya itu ketika di PPK di kecamatan. Nah, pertanyaannya, siapa yang bisa menjamin ketika di TPS itu hasilnya sama dengan apa yang dimasukin di dalam di kardus suara? Kotak, yes. Itu bukan kotak, kardus suara. Apa yang bisa memastikan itu? Nggak ada. Dan kalau itu difoto, seolah-olah foto itu yang asli. No, hasilnya Tetap itu. hasil yang penghitungan manualnya. Jadi bagi kami originalitas C hasil itu jadi penting, bukan di proses penghitungannya. Pastikan dulu ini memang bisa dipertanggungjawabkan, baru kau hitung gitu loh. Baik. Tapi dari pihak KPU-nya sendiri ini mengklaim untuk Sirekap ini sebenarnya hanya alat bantu, bukan penghitungan final. Tapi yang diterima oleh masyarakat ini adalah sebenarnya Sirekap ini adalah penghitungan final dari pihak KPU. Nah, ini tanggapan dari Gini, Pak Bambang? desain awal yang namanya Sirekap itu, dia adalah instrumen untuk melakukan check and balance. Sebenarnya ya. Jadi kalau orang rekapitulasi manual itu dikontrolnya oleh Sirekap. Jadi Sirekap itu harusnya kedudukannya sama. Makanya kami menyebutnya alat bantu utama.
karena dia fungsinya mengontrol rekapitulasi hasil. Dan itu pakai sistem. Nah, itu yang saya setuju sama ahli di ini, dia pakai sistem sehingga sistem tidak diintervensi. Cuman ada masalah di dalam sistem itu. Dan ada juga masalah di originalitas yang dipakai untuk di-input ke dalam sistem. Itu yang jadi masalah. Terus kemudian sistemnya itu sendiri ada fitur-fitur tambahan yang kemudian itu bisa menjadi problem. Kira-kira itu sih. Lantas pada saat intervensi dari pihak vendor begitu saksi fakta, apakah ada penjelasan adanya ketidaksesuaian pengisian suara di Sirekap di mana satu TPS ini bisa terdapat 700 suara, ribuan suara. Nah, yang paling menarik kalau ahli atau yang membuat arsitektur Sirekap itu dia kemarin udah mengatakan gini. Pasti ada kelemahan. Tidak semuanya ini. Cuman pertanyaannya kan sudah dilakukan audit atau belum? Tadi dikatakan sudah. Hasil auditnya ngomong apa? Kan bukan hanya sudah dilakukan audit, mana hasil buktinya auditnya, dan apa hasil auditnya. Terus yang kedua yang juga mesti dilakukan, kalau ada kelemahan, bagaimana mitigasi kelemahan itu? Dan apakah sudah dilakukan pretest? Nah, ada yang menarik dari 823 ribuan TPS itu, ternyata KPU sendiri mengatakan ada 154 ribu. Itu banyak, Pak. Perubahan. Dan kalau perubahan itu 2 kali, itu bisa sampai 2-3 kali, itu bisa sampai di atas 500 ribu. Nah, ada 3 pertanyaan yang muncul di situ. Arsipnya untuk mengecek perubahan ini yang diubah berapa dan yang hasil ubahannya berapa, itu di mana tempatnya. Terus kedua, kenapa kalau ada hasil yang kacau, tapi kemudian angkanya tetap sama? Bukan ini ada kekacauan. Seharusnya pada saat pembetulan itu ada perubahan angka. Jadi itu juga menjadi sesuatu. Tapi kami menghormati ahlinya jauh lebih terbuka. Nah, yang ketiga yang juga menarik adalah kok sekarang tidak bisa mengakses Sirekap? Kenapa? Kalau memang nggak ada masalah, kok dia bikin itu menjadi apa istilahnya informasi yang dirahasiakan atau yang ditutup. Tapi selebihnya saya ingin mengatakan mudah-mudahan hasil sidang kali ini yang membuka kesempatan pada scientific approach itu menjadi menarik. Dan kemarin jangan lupa, saya ingin mengatakan lebih lanjut, bansos dengan pendekatan ekonometrik bisa disimpulkan mempengaruhi hasil perolehan suara. Dan ini nggak dibantah. Dan tidak terbantahkan. Baik. Terima kasih. Baik, terakhir Pak Bambang, untuk konklusi dari persidangan hari ini apakah menurut Anda dari semua saksi yang dihadirkan, yang sudah memberikan keterangan, ini mendukung dalil-dalil yang dilampirkan oleh dari pihak 01? 11 dalil yang diajukan, 10 tidak dijawab KPU. Itu artinya KPU tidak punya kemampuan menjawab dalil-dalil kami. 1 dalil yang dipersoalkan Sirekap, itu pun di beberapa isunya mereka tidak berhasil menjelaskan bahwa Sirekap itu dibuat dengan sangat tangguh sekali. Ada celah-celah yang memungkinkan potensi-potensi kecurangan masih bisa terjadi, walaupun diupayakan untuk dimitigasi. Baik. Terima kasih banyak Pak Bambang atas waktunya. Semoga untuk persidangan berikutnya ini kita menantikan hal-hal menarik, fakta-fakta yang menarik yang bisa diungkap di masyarakat. Terima kasih banyak Pak Bambang. Sama-sama. Terima kasih. Ya, demikian Davi perbincangan saya bersama Pak Bambang mengenai persidangan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kembali ke Anda, Davi. Baik, terima kasih Arlista Hadi. Tadi pemirsa sudah berbincang bersama Mas Bambang Wijoyanto, tim hukum Timnas Amin.